Good Corporate dalam perpajakan. A. Sejarah Direktorat Jenderal Pajak. Dengan keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IBEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1985, Direktorat IPEDA berganti menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Demikian juga unit kantor di daerah semulanya bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan kantor dinas luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB. Untuk mengkoordinasi pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk Kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITEDA), yaitu di Jakarta dan di beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat daerah ini kemudian menjadikan Ditjen Pajak kantor wilayah seperti yang sekarang ini. B. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak. 1. Kantor Pusat. Kantor Pusat DJP modern sebagai induk organisasi yang mengelola pajak di tanah air. Secara struktur organisasi disesuaikan dengan struktur kantor pajak di negara-negara maju. Dengan struktur yang sama dengan negara-negara maju ini diharapkan dapat dan mampu mengantisipasi serta mengikuti gerakan era globalisasi yang dengan cepat menyentuh semua aspek kegiatan masyarakat, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah. 2. Kantor wilayah. Dengan makin modernnya administrasi perpajakan, maka perlu pembenahan di bidang organisasi, tugas, dan fungsi antara kantor wilayah dengan kantor pelayanan pajak yang merupakan ujung tombak pelayanan di lapangan. Tugas mereka adalah pelayanan perpajakan pada masyarakat. C. Kantor wilayah. 1. Kantor wilayah DJP yang hanya mengenai wajib pajak besar secara nasional, yakni yang wajib pajaknya diadministrasikan dikelola oleh KPP wajib pajak besar dan KPP badan usaha milik negara. Kantor wilayah disebut sebagai kantor wilayah DJP wajib pajak besar dan hanya ada satu yang berkedudukan di Jakarta. 2. Kantor wilayah DJP yang mengenai wajib pajak khusus di bidang usaha tertentu, yakni wajib pajaknya diadministrasikan dan dikelola oleh KPP penanaman modal asing, KPP badan dan orang asing, dan KPP perusahaan masuk bursa. Kantor wilayah disebut sebagai kantor wilayah DJP Jakarta khusus dan hanya ada satu yang berkedudukan di Jakarta. 3. Kantor wilayah DJP yang mengenai wajib pajak terbesar dan menengah ke bawah di tingkat kantor wilayah, yakni yang wajib pajaknya diadministrasikan dikelola oleh KPP Media dan KPP Pratma. Kantor wilayah ini tersebar di seluruh Indonesia. 4. Kantor wilayah DJP mengenai wajib pajak menengah ke bawah di tingkat kantor wilayah, yakni yang wajib pajaknya seluruhnya diadministrasikan dan dikelola oleh KPP Pertama dan kantor wilayah yang umum ini juga terbesar di seluruh Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Pusat. Ciri-ciri kantor pelayanan pajak atau KPP yang modern adalah sebagai berikut. A. Paradigma organisasi berdasarkan fungsi, berbeda dengan sebelumnya berdasarkan jenis pajak. B. Bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan pajak. C. Merupakan penggabungan dari KPP, KPPBB, dan Karipka yang melayani semua jenis pajak, yaitu PPH, PPN, PPBM, PMatrai, PBB, dan BPHTB. D. Pemeriksaan pajak hanya ada di KPP dengan konsep spesialisasi. E. Dalam organisasi KPP dikenal dengan adanya account representative atau AR, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa wajib pajak untuk setiap AR, serta sebagai jembatan atau penghubung antara wajib pajak dengan DJP. F. Penerapan kode etik pegawai dan adanya komite kode etik pegawai. G. Adanya helpdesk dengan teknologi knowledge base di TPT atau service counter. H. Menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini atau e-government. I. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang telah melalui pendidikan dan pelatihan hacking serta fair and proper test. H. Sarana dan prasarana kerja yang lebih baik. K. Sistem pengkajian dan remunisasi yang lebih baik.
2. Fasilitas pelayanan yang tersedia di setiap KPP. 1. Tempat pelayanan terpadu. 2. Account representative. 3. Helpdesk. 4. Complaint center. 5. Call center. 6. Media informasi pajak. 7. Website. 8. Pojok pajak. 9. E-sistem perpajakan. 10. E-SPT PPH. 11. E-SPT PPN. 3. Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak pertama. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 PMK 01/2009 ini, di seluruh Indonesia terdapat 31 kantor wilayah, 4 KPP wajib pajak besar, 28 KPP Madya, 299 KPP pertama, 207 KP2KP. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, KP2KP menyelenggarakan fungsi 1. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat. 2. Pengawasan kepatuhan kewajib perpajakan wajib pajak. 3. Bimbingan dan konsultasi teknisi perpajakan kepada wajib pajak. 4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu kantor pelayanan pajak pertama. D. Good corporate government dalam perpajakan. Yang pertama, modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi yang digulirkan mulai tahun 2002 terus dikembangkan dan diharapkan akhir tahun 2007 seluruh kantor pajak di Jawa telah modern yang akan disusul seluruh Indonesia pada akhir tahun 2008. Adapun ciri khas kantor modern ini, selain seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis teknologi informasi atau TI, sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien, aman, dan akurat. 2. Amandemen Undang-Undang Perpajakan. Dalam rangka mengakomodasi pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial, maka Undang-Undang Perpajakan senantiasa perlu disempurnakan untuk dapat menaikkan daya saing pelaku ekonomi. Untuk itu, pemerintah bersama DPR hingga tahun 2009 ini telah 4 kali merevisi Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN dan PPNBM. 3. Investigasi pajak. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan self-assessment oleh wajib pajak, maka perlu dilakukan intensifikasi dengan sistematik dan terstandar. Yang keempat, ekstensifikasi. Meningkatkan kepemilikan NPWP bagi wajib pajak di seluruh Indonesia. Perlu diketahui bahwa banyak masyarakat kita yang memiliki penghasilan, khususnya yang penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang belum memiliki NPWP. Informasi perundang-undangan perpajakan. A. Pajak-pajak yang berlaku sebelum reformasi perpajakan 1983. Yang pertama, pajak perseroan atau PPS berdasarkan Ordonansi PPS 1925. Yang kedua, pajak kekayaan atau PKK berdasarkan Ordonansi PKK 1932. Yang ketiga, pajak pendapatan atau PPD berdasarkan Ordonansi 1944. Yang keempat, pajak radio berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947. Yang kelima, pajak pembangunan atau PBBI berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947. Yang keenam, pajak rumah tangga atau PRT berdasarkan Ordonansi PRT 1908. Yang ketujuh, pajak kendaraan bermotor atau PKB berdasarkan Ordonansi PKB 1934. Yang ke-8, dibalik nama atau BBN berdasarkan Ordonansi BBN 1924. Yang 9, dia matrai berdasarkan Aturan dia matrai 1921. Yang ke-10, pajak peredaran atau PPE berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950. Yang ke-11, pajak potong berdasarkan Ordonansi Pajak Potong 1936. B. Reformasi perpajakan. Yang pertama, reformasi pajak atau tax reform 1983.
Pembaharuan sistem perpajakan ini diusahakan tersusun suatu sistem perpajakan yang sederhana, adanya kepastian hukum, dan bertujuan untuk memberikan pemerataan ekonomi, kesederhanaan. Yang kedua, reformasi pajak tahun 1994. Hasil reformasi 1984 agar lebih mencerminkan keadilan, lebih memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak, meningkatkan efisiensi serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang ketentuan perpajakan negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Yang ketiga, reformasi pajak atau tax reform tahun 2000. Reformasi perpajakan tax reform tahun 2000 ditandai dengan dilakukannya amandemen atas 5 undang-undang pada bulan Juli tahun 2000. Perubahan undang-undang ini sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Kelima undang-undang ini terdiri dari berikut ini. A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dan C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dan D. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Yang E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Yang F. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. 4. Formasi pajak Tax Reform 2007. Formasi pajak Tax Reform tahun 2007 ini ditandai dengan disahkannya satu perubahan undang-undang pada 2007 UU KPU, satu di tahun 2008 UU PPH, dan satu lagi di 2009 UU PPN. UU nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan kegiatan atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2008. B. UU nomor 2007 tentang KPU yang merupakan harapan banyak pihak terutama sektor perpajakan. C. UU 36 2008 tentang perubahan ketiga dari UU 1983. Pengunggah pajak. Sistem pengunggah pajak satu official aspect system. Dalam official assessment ini petugas pajak aktif dari mulai mencari wajib pajak untuk diberikan WPWP sampai menetapkan jumlah pajak terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak SKP. 2. Self-auction system tata pemungutan pajak dengan self-auction yang berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin tinggi, karena ciri khusus self-auction adalah kepastian hukum, sederhana penghitungan, mudah mempelaksanakan, lebih adil dan merata, serta dilakukan sendiri oleh wajib pajak. 3. Melaporkan penyetoraan tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak terutang melalui SPT, surat pemberitahuan dengan baik benar setoran pajak ke KPP di mana wajib pajak melapor, ataupun STP dapat berdasarkan sebagai berikut. A. STP masa yaitu menggunakan untuk melakukan pelaporan pembayaran pajak per bulan. SPT masa PPH pasal 2123, 2526 dan PPN-PBN. B. SPT tahunan yaitu SPT yang digunakan pelapor tahunan SPT tahunan badan orang pribadi. 4. Floating tax system. Floating tax system adalah perpajakan di mana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak diberi kepercayaan
persatuan berundang-undang untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. B. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Satu official assessment system di mana wewenang pemungutan pajak pada siklus utang, timbul, walaupun surat penetapan pajak SKP dilaksanakan sampai tahun 1967. Single assessment system wewenang pengenalan wajib pajak siklus awal pajak naksir dahulu beberapa pajak berutang untuk 1 tahun pajak, kemudian memulusnya 3 sistem wewenang sepenuhnya untuk menentukan berdasarkan pajak wajib pajak aktif menumpung memperhitungkan menyetor melapor dan melapor pajaknya sendiri. 3. Voting system wewenang pemungutan pajak pada pihak ketiga dilaksanakan secara efektif tahun 1984. Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa meskipun Indonesia telah menggunakan sistem assessment, namun apabila diamati perkembangan sebagaimana kemungkinan atas mengatakan bahwa pengesahan tersebut dilakukan secara bertahap, terutama jenis-jenis pajak yang subjektif. 3. Formasi pembatasan pemungutan pajak. 1. Syarat pemungutan pajak. Pengenaan pajak harus adil seperti halnya produk hukum. Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adapun undang-undang adil dalam pelaksanaan pengaturan pajak harus misalkan sesuai pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pemungutan yang bersifat hak untuk keperluan negara diatur undang-undang. 2. Pemungutan pajak secara efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak diterima lebih rendah daripada pengurus pajak tersebut. 3. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem sederhana memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak harus dibayar sehingga memberikan dampak positif para wajib pajak, meningkatkan kesadaran dan pembayaran pajak. 4. Ciri-ciri sistem perpajakan yang baru. 1. Sederhana, yaitu kesederhana dalam jumlah jenis tarif sistem pemungutan. 2. Pemindaian pajak ganda, yaitu melakukan adanya beban pajak ganda dengan berlaku kredit pajak sepenuhnya terhadap pajak yang telah dibayar. 3. Pemanahan dalam pemahaman, yaitu seorang atau pada memenuhi syarat sebagai pajak harus mendaftar diri kalau kewajiban dilaksanakan dengan baik dalam pengenaan pajak terlaksanakan dengan diri sendiri. 4. Kepastian hukumnya itu dalam pengaturan dalam perundang-undang pajak yang baru tercantum secara jenis tentang kepastian hukum yang bagi wajib pajak seperti permohonan pembayaran restitusi, penyelesaian keberatan dan keberhasilan wajib pajak terjalin. Kesimpulan, pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985, Direktorat IPEDA berganti menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan PBB. Kantor Direktorat Jenderal Pajak modern adalah organisasi yang mengelola pungutan pajak dalam negeri berkoordinasi dengan departemen lain untuk mengelola pungutan pajak dalam perekonomian global. Kantor Direktorat Jenderal Pajak DJP modern dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Nasional, regional, dan pusat. Direktorat Jenderal Pajak Daerah dan pungutan pajak daerah, Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi 3 kategori, regional, dan pusat. Direktorat Jenderal Pajak DJP bertanggung jawab untuk mengelola pungutan pajak, administrasi dan pengumpulan pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab untuk mengelola pengumpulan pajak administrasi.